Halo semuanya, setiap orang pasti mendambakan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kita tahu, keberhasilan itu diawali dari kata memulai. Tapi sayangnya, banyak orang yang masih terjebak pada persoalan tersebut. Memikirkan inilah, memikirkan itulah, takut beginilah, takut begitulah, yang pada dasarnya semua itu hanyalah ketakutan yang menghalangi untuk berkembang. Gak usah banyak mikir, langsung terobos aja. Tapi hari ini, kita tidak akan membahas soal memulai dan bagaimana cara memulai. Sebelum kita lanjut, kamu harus mendengar cerita ini. Siap? Kita mulai. Pada suatu hari, ada seorang pebisnis sukses. Dia menjadi pembicara di sebuah acara motivasi. Ketika dia mulai naik ke atas panggung, dia ingin menyampaikan materi. Dia diam, tidak berkata apapun. Kemudian, dia mengambil sebuah batu kecil. Dipukullah batu itu secara perlahan menggunakan palu. Para audiens mulai bingung dengan kelakuannya. Tapi dia terus melakukan hal tersebut, memukul batu dengan waktu yang cukup lama. Dan setelah 10 menit berlalu, batu itu hancur. Dan dia mulai berkata, batu ini hancur bukan karena pukulan terakhir, melainkan pukulan awal hingga akhir. Inilah kekuatan konsistensi. Kemudian, audiens pun mulai paham kenapa dia bisa sukses. Oke, kita sudah menemukan poin dari pembahasan kita kali ini. Iya, konsistensi. Semua orang pasti tahu, jika kita konsisten dalam melakukan sesuatu, pada akhirnya kita akan bisa berhasil. Tapi tidak semudah itu, bro. Yang sulit itu bukanlah memulai. Yang sulit itu bukan mencari ide. Tapi ini nih, pembahasan kita kali ini. Entah kenapa, konsisten ini menjadi musuh terbesar bagi kita yang ingin meraih tujuan kita. Tapi wajar sih. Untuk meraih tujuan kita, tidak ada yang instan. Kecuali ya, kamu punya orang dalam, atau memang kamu dari keluarga kaya raya dan serba ada. Ya, itu bisa jadi jalan pintas sih buat kamu meraih tujuan. Oke, kita lanjut. Konsisten selalu menjadi rintangan bagi mereka yang semangatnya menggebu-gebu di awal. Apalagi ya buat kamu yang semangatnya biasa-biasa aja. Siap-siap dah. Lantas, bagaimana cara kita mempertahankan konsistensi? Mau tahu? Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu beberapa alasan orang gagal untuk konsisten. Pertama, kita bicara soal motivasi. Motivasi yang rendah dapat membuat kita kehilangan minat atau semangat untuk melanjutkan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Maka dari itu, penting nih untuk mengidentifikasi alasan dibalik kurangnya motivasi kita. Jika kelelahan merupakan faktor utamanya, istirahatlah. Tapi jangan berhenti. Mungkin kita perlu menghela nafas sejenak, menenangkan pikiran, menghilangkan semua beban dengan melupakan semua pekerjaan kita, sembari mencari inspirasi dan semangat yang sudah di-upgrade. Kemudian, temukan manfaat jangka panjang dari tujuan yang ingin dicapai. Motivasi juga bisa didapatkan dari dukungan teman, keluarga, atau lingkungan yang positif. Saling berbagi ide, saling support, dan saling membantu. Selanjutnya, mari kita bicara soal perencanaan. Oke, banyak orang, termasuk saya, terkadang itu langsung gas. Terobos ajalah kuy, kalau bahasa gaulnya, tanpa adanya perencanaan yang jelas. Bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, bukan, sah-sah saja. Tapi, tanpa adanya perencanaan yang jelas, tidak ada rencana kerja yang spesifik dan terukur, tidak ada langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut, tidak pernah dipikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi di pertengahan jalan, sehingga tidak ada langkah untuk mengantisipasinya. Banyak orang yang mengatakan, learning by doing. Kita belajar sambil jalan aja. Saya setuju dengan kalimat itu, apalagi untuk orang yang baru memulai sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, jauh lebih baik kita mencari pengetahuan dasar untuk menyusun rencana ke depannya.
sambil jalan, sambil mengevaluasi rencana dan kinerja ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan bicara soal terlalu banyak kegiatan atau tugas atau pekerjaan. Jujur, saya lagi berada di fase ini. Saya tengah mengalami kejenuhan membuat konten motivasi seperti ini. Sebelumnya, saya punya 2 channel, satu motivasi, satu jalan-jalan dan gabut. Saya juga mulai aktif di media sosial lainnya. Dan di sisi lain, saya ada pekerjaan yang harus dilaksanakan. Saya sering merasa capek. Energi saya terkuras karena pikiran saya bercabang. Akhirnya, saya terus menunda menyelesaikan materi saya. Saya tahu, ini bukanlah sebuah alasan. Karena ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita harus konsisten. Pilih apa yang harus kita prioritaskan. Tapi, kita hanyalah manusia biasa. Ada kalanya kita capek. Ada kalanya kita jenuh dan malas. Maka, istirahatlah. Sembari mengumpulkan inspirasi untuk bisa bangkit. Ingat, bukan berhenti. Dalam filosofi orang Jepang yang disebut Kaizen, itu fokus pada perbaikan berkelanjutan atau peningkatan kecil yang terus-menerus dalam segala aspek kehidupan. Baik itu dalam konteks bisnis, pekerjaan, atau perkembangan pribadi sekalipun. Maka sekali lagi, saya katakan, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, jangan jadikan banyaknya tugas atau kegiatan sebagai alasan untuk mundur secara pelan-pelan. Terapkanlah filosofi Kaizen tersebut. Sedikit demi sedikit, terus-menerus, lama-lama jadi bukit. Ketika sudah terbentuk fondasi yang besar, maka kita akan menikmati hasil dari konsistensi. Oke, cukup. Itu dulu pada video kali ini. Next, kita mau bahas apa? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.